Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titania Luki Praditya, NIM 1921111050 dari Hukum Ekonomi Syariah kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang batasan sosiologi, sosiologi hukum, dan sosiologi hukum Islam. Ilmu sosiologi hukum ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku. Artinya, isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat dengan bantuan faktor kemasyarakatan. Objeknya adalah sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya dan mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sedangkan sosiologi hukum Islam yaitu mengenai ilmu sosial yang menerangkan adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. Diwujudkan kepada masyarakat Islam Indonesia menggunakan prinsip serta teori yang berasal dari konsep Islam dari sumber Al-Quran maupun hadis. Yang berikutnya adalah hukum Islam dalam tarik-menarik antara wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, otoritarisme dan liberalisme. Wahyu mengandung pengertian pemberian secara sembunyi-sembunyi dan cepat, dan akal sendiri merupakan daya yang terdapat dalam diri manusia untuk menahan atau mengikat manusia dari perbuatan jahat dan buruk. Islam hanya mengatur masalah ibadah ritual dalam hubungan vertikal dengan Tuhan saja, akan tapi juga termasuk hubungan manusia dalam interaksi sosial budaya kemasyarakatan. Persoalan otoritas dalam Islam merupakan bentuk hubungan yang saling mempengaruhi antara konstruksi keyakinan keagamaan dengan realitas sosial. Yang berikutnya adalah hukum Islam dalam tarik-menarik antara idealisme dan realisme, hukum dan moral, stabilitas dan perubahan. Idealisme merupakan cita-cita, rancangan, gagasan yang diupayakan terrealisasi dalam kehidupan, serta realisme adalah paham atau ajaran yang selalu bertolak belakang dari kenyataan. Pada pandangan Hart, penegasan bahwa di antara hukum dan moralitas ada suatu hubungan yang perlu atau mutlak, memiliki banyak ragam pemahaman yang penting, namun tidak semua hubungan itu terlihat jelas. Ia mengakui bahwa hukum, keadilan, dan moral memiliki hubungan yang sangat dekat. Stabilitas dalam hukum Islam terletak pada ketentuan nasnya atau ayat dan hadis. Sedangkan perubahan dalam hukum Islam terletak pada kondisi sosial budayanya. Yang berikutnya adalah hukum Islam pada zaman Nabi. Dibagi menjadi dua periode, yaitu yang pertama adalah Tasri, periode Mekah. Periode ini terhitung sejak diangkatnya Rasulullah SAW sebagai Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah. Periode ini lebih fokus pada upaya mempersiapkan masyarakat agar dapat menerima hukum-hukum agama, membersihkan akidah dari menyembah berhala kepada penyembah Allah. Selain menanamkan akhlak-akhlak mulia, akan memudahkan jiwa untuk dapat menerima segala bentuk pelaksanaan syariat. Periode kedua yaitu Tasri, periode Madinah. Pada periode ini berlangsung sejak hijrah Rasulullah SAW dari Mekah hingga beliau wafat. Lebih kurangnya periode ini berjalan selama 10 tahun. Perundang-undangan hukum Islam pada periode ini menitik beratkan pada aspek hukum-hukum praktikal dan dakwah Islamiyah. Pada fase ini membahas tentang akidah dan akhlak. Sumber Tasri pada zaman kenabian adalah Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, dan ayat-ayat ahkam dalam Al-Quran. Yang berikutnya adalah hukum Islam pada zaman sahabat. Periode ini adalah masalah perkembangan hukum Islam. Ini bermula sejak meninggalnya Nabi SAW pada tanggal 8 Juni 633 /11 Hijriah. Periode ini merupakan periode terpenting dalam pembentukan hukum. Pada masa ini, Islam mulai berkembang dan melebarkan sayapnya dan mengibarkan panji-panji Islam dalam menjalankan misinya ke berbagai daerah. Sumber hukum Islam yang digunakan pada zaman sahabat ini adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Okvia Triastuti 6192111067 ingin melanjutkan materi tentang hukum Islam masa tabi'in. Masa sahabat kecil dan tabi'in dimulai dari tahun 41 sampai tahun 200 Hijriah pada pertengahan masa pemerintah dinasti Abbasiyah. Kondisi sosial politik pada periode dinasti Umayyah dan Abbasiyah memunculkan banyak sesuatu yang baru, sebab perluasan wilayah yang signifikan dan akulturasi dengan bangsa lain. Kemudian sumber hukum yang dipakai pada masa ini yaitu yang pertama Al-Quran, kemudian As-Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang terakhir Qiyas. Materi yang selanjutnya yaitu hukum Islam pada zaman Imam Mazhab. Pada periode Abbasiyah, pada kajian hukum Islam yang sistematis memunculkan berbagai mazhab hukum Islam. Yang pertama, mazhab Sunni Abu Hanifah, kemudian Malik bin Anas, kemudian Syafi'i, dan Hambali. Faktor yang menyebabkan atas 4 mazhab di atas yaitu perbedaan pemahaman terhadap Al-Quran, kemudian sebab-sebab khusus mengenai sunnah Rasulullah SAW, dan perbedaan mengenai qawaid usuliyah dan qawaid fiqliyah. Kemudian materi tentang hukum Islam masa taklid. Hukum Islam masa taklid ini yaitu fuqaha pada zaman ini tidak dapat membuat sesuatu yang baru. Negara Islam yang lemah terkena penyakit perpecahan, kemudian pembukuan kitab mazhab, fanatisme mazhab, jabatan hakim, ditutupnya pintu ijtihad dan masa taklid, serta kejumudan. Pertengahan abad ke-4 Hijriah, akhir abad 13 Hijriah, para fuqaha tidak dapat membuat sesuatu yang baru untuk ditambahkan kepada kandungan mazhab yang sudah ada. Fuqaha memilih jalan taklid. Kondisi politik menyebabkan fikih mengalami kemunduran yang disebabkan oleh pergolakan politik, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan terhenti, penguasa sibuk urusan politik, serta kontribusi masa taklid. Materi tentang hukum Islam masa modern. Gerakan pembaharuan tajdid yaitu proses menjadikan sesuatu yang terlihat usang untuk dijadikan baru kembali. Tajdid dalam pemikiran adalah aktivitas koreksi ulang atau konseptualisasi ulang terhadap aktivitas keislaman dengan mengoreksi hal-hal yang bersifat tidak sesuai dengan konteks baru. Tajdid dalam pemahaman pembaharuan Islam tidak mengubah ajaran-ajaran yang bersifat mutlak. Tajdid hanya bertempat pada wilayah penafsiran atau interpretasi dari ajaran Islam seperti aspek teologi, hukum, politik, ekonomi, serta yang lain. Kemudian interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Interaksi di sini yaitu hubungan timbal balik antara pihak-pihak tertentu. Untuk ciri interaksi sosial yaitu imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, simpati, serta empati. Untuk faktor yang menghambat perubahan sosial yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, sikap masyarakat yang tradisionalis, adanya kepentingan yang tertanam kuat sekali, rasa takut terjadinya disintegrasi kebudayaan, serta prasangka terhadap hal baru dan ideologi. Kemudian, faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial dalam lapisan masyarakat yaitu kependudukan, lingkungan, serta teknologi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota yang lain. Terima kasih. Baik, saya Fani Kurniawati akan melanjutkan materi tentang hukum Islam dan perubahan sosial. Perubahan sosial yaitu perubahan dalam proses sosial atau dalam struktur sosial. Teori perubahan sosial 1. Teori Max Weber, yaitu hukum merupakan refleksi garis solidaritas yang ada di dalam masyarakat. Teori Arnold M. Ross, yaitu teori perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. 3 unsur konsep perubahan sosial. 1. Perubahan sistem sosial dalam arti struktur sosial yang berlaku. Yang kedua, perubahan pola interaksi sosial. Yang ketiga, perubahan sistem nilai dan norma sosial. Materi selanjutnya yaitu hukum sebagai sarana merubah masyarakat. Perubahan hukum dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu 1. Adanya akumulasi progresif
dari penemuan-penemuan di bidang teknologi, adanya kontak atau konflik antar kehidupan, adanya gerakan sosial. Hukum sebagai sarana merubah masyarakat, antara lain hukum sebagai kontrol sosial, hukum sebagai rekayasa sosial, hukum sebagai social welfare. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat, yaitu satu, faktor hukum itu sendiri, yang kedua, faktor para penegak hukum, yang ketiga, faktor sarana dan prasarana, yang keempat, faktor masyarakat, yang kelima, faktor faktor budaya. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Perubahan sosial antara lain yaitu satu, modernisasi, yaitu yang artinya perubahan sosial yang terarah, proses perubahan dari cara tradisional ke cara-cara yang lebih maju, penyerapan pengetahuan kepada semua kehidupan manusia. Pelaksanaan efektivitas penegakan hukum antara lain satu, mudah tidaknya ketidaktaatan atau pelanggaran hukum itu dilihat. Siapakah yang bertanggung jawab menegakkan hukum yang bersangkutan? Sanksi haruslah tepat dan sesuai tujuan. Beratnya sanksi tidak boleh berlebihan dengan ancaman pelanggarannya. Mengatur terhadap perbuatan yang mudah dilihat, mengandung larangan yang berkesesuaian dengan moral. Sekian dan terima kasih.